Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai akuntansi dasar, yaitu pengenalan awal tentang akuntansi. Namun sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu perkenalkan, saya Julia Aurora Etalina akan belajar bersama-sama dengan kalian mengenal akuntansi dari nol. Saat berkenalan dengan suatu ilmu, ada baiknya teman-teman mengetahui terlebih dahulu hal-hal mendasar dari ilmu tersebut. Nah, hal pertama yang harus teman-teman ketahui adalah definisi dari akuntansi itu sendiri. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi? Merujuk pada pengertian akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, di mana IAI sendiri merupakan organisasi seluruh profesi akuntan di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan sertifikasi akuntan di Indonesia. Nah, jadi menurut Ikatan Akuntan Indonesia, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, dan mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu perusahaan bisnis. Adanya hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan akuntansi. Kemudian, sekarang kita beralih pada konsep dasar akuntansi. Pada akuntansi dasar, terdapat konsep-konsep yang harus dipahami. Nah, konsep dasar yang dimaksud antara lain mencakup persamaan dasar akuntansi dan penggolongan akun-akunnya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, dalam akuntansi terdapat persamaannya, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas pemilik, atau dalam bahasa Inggrisnya, aset sama dengan liabilities plus owner equity. Selayaknya persamaan matematika pada umumnya, rumus ini dapat diputar-putar, sehingga untuk menentukan kewajiban, maka rumusnya menjadi kewajiban sama dengan aktiva dikurangi ekuitas pemilik. Atau untuk menentukan ekuitas pemilik, maka rumusnya menjadi ekuitas pemilik sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Oke, yang pertama tadi kita sudah membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Sekarang kita membahas terkait dengan konsep dasar penggolongan akun. Agar mempermudah pemahaman teman-teman akan akuntansi dasar, hafalkanlah istilah ALOE. ALOE yang dimaksud tentu saja bukan merujuk pada nama tanaman, namun merupakan singkatan dari aset, liabilities, dan owner equity. Ketiga hal itu termasuk ke dalam konsep dasar penggolongan akun dalam akuntansi. Penggolongan akun yang pertama yaitu akun aktiva atau biasa kita sebut dengan aset. Nah, pada umumnya orang awam ini mendefinisikan aktiva tersebut sebagai harta kekayaan yang berbentuk fisik baik wujudnya berupa uang maupun benda berharga. Namun dalam akuntansi, akun aktiva ini merujuk pada segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik yang terlihat misalnya seperti uang dan tanah, maupun yang tidak terlihat seperti contohnya hak paten. Segala bentuk kekayaan dapat masuk ke dalam akun aktiva asalkan dapat dikonversikan nominalnya ke dalam satuan mata uang. Dalam akun aktiva terbagi menjadi dua macam, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang pertama, aktiva lancar atau biasa kita sebut dengan current asset. Disebut dengan aktiva lancar karena kekayaan yang termasuk di dalamnya memiliki likuiditas tinggi atau gampangannya mudah dicairkan. Maksudnya, aktiva lancar dapat dengan cepat dikonversikan ke dalam mata uang dalam waktu kurang dari setahun. Nah, jenis transaksi yang termasuk ke dalam aktiva lancar adalah kekayaan yang berupa kas, piutang, wesel, perlengkapan, surat berharga, serta transaksi yang telah dibayar di muka. Yang kedua yaitu aktiva tetap atau biasa kita sebut dengan fixed asset. Berkebalikan dengan aktiva lancar yang dapat dicairkan dalam waktu kurang dari setahun, aktiva tetap ini justru merujuk pada kekayaan yang digunakan dalam waktu lebih dari setahun. Biasanya berupa segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan operasional suatu perusahaan seperti mesin produksi, kendaraan operasional, maupun tanah atau bangunan. Nah, karena berupa aset yang dapat dipakai lebih dari setahun, aset-aset ini kecuali tanah mempunyai umur. Umur aset dapat mengalami penurunan atau biasa kita sebut dengan depresiasi.
Misalnya, mobil dinas atau alat produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan akan menjadi rusak atau usang setelah digunakan selama beberapa tahun. Kondisi itulah, aset berupa mobil atau alat produksi tersebut sudah tidak dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomis lagi untuk perusahaan. Nah, keadaan itulah yang dapat disebut sebagai depresiasi aset atau penyebutan lain yaitu penyusutan aset. Penggolongan akun yang kedua yaitu kewajiban atau biasa kita sebut dengan liabilities. Akun kewajiban atau liabilities ini mencakup segala jenis transaksi yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Nah, akun ini bersifat wajib sehingga perusahaan wajib pula untuk melunasi kewajiban-kewajibannya. Serupa layaknya aktiva, kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Akun kewajiban yang pertama yaitu kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek ini harus dibayarkan oleh perusahaan dalam batas waktu kurang dari setahun. Kewajiban ini antara lain terdiri dari utang usaha, beban yang harus dibayar, dan pendapatan yang diterima di muka. Yang pertama yaitu utang usaha. Utang usaha biasanya terjadi karena perusahaan membeli persediaan barang dagangan dari supplier dengan termin pembayaran yang mengizinkan dibayar setelah beberapa waktu setelah barang diterima. Misalnya itu seperti 30 hari. Nah, biasa kita jumpai dalam akuntansi seperti N/30. Kemudian ada beban yang harus dibayar, di mana mencakup utang yang harus dibayar atas suatu sumber daya yang dipakai duluan. Misalnya itu seperti kewajiban gaji karyawan yang dibayar perusahaan di tiap akhir bulannya. Dan yang terakhir, pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan ini biasanya berupa uang yang diterima perusahaan sebelum mengerjakan pesanan dari klien. Contohnya seperti deposit yang diberikan oleh klien untuk mengerjakan pesanan. Akun kewajiban yang kedua yaitu kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ini mencakup kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari setahun. Misalnya itu seperti utang obligasi atau utang lainnya yang disyaratkan dengan jaminan. Masuk pada penggolongan akun yang terakhir yaitu akun ekuitas pemilik atau biasa kita sebut dengan owner equity. Akun ekuitas pemilik berisi segala jenis kekayaan yang diinvestasikan untuk menunjang jalannya bisnis suatu perusahaan. Ekuitas terdiri dari dua, yaitu ekuitas internal dan ekuitas eksternal. Yang pertama yaitu ekuitas internal. Ekuitas internal adalah modal yang didapatkan sendiri, contohnya seperti hasil keuntungan dan modal awal suatu bisnis. Sedangkan untuk ekuitas eksternal didapat dari sumber luar, misalnya penanaman atau pinjaman dana dari investor. Nah, sekarang teman-teman telah mendapatkan pemahaman tentang konsep-konsep dasar dalam ilmu akuntansi. Sekian pembahasan pada kali ini dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.